Baik, kita mulai kembali. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Hadis nomor 24. Wa an Amr ibn Kharijah qal khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimina wa huwa ala rahilatih wa lu'abuha yasilu ala katifi. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahhahah. Wa an Amr bin Kharijah huwa sahabiyyun ansari idaduhu fi ahli Syam wa kana halifan li Abi Sufyan ibn Harb wa huwa alladhi rawa anhu Abdurrahman bin Ghanam annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi inna Allaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqah fala wasiyyata liwaris. Jadi Amr bin Kharijah ini adalah seorang sahabat Ansor ya yang ia tinggal yang merupakan penduduk Syam dan merupakan sekutu dari Abu Sufyan bin Harb. Ya, dan darinya lah Abdurrahman bin Ghanam ya meriwayatkan bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah SAW berkata dalam khutbahnya, sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang haknya, maka tidak ada wasiat bagi orang yang memang sudah memiliki hak atau ahli warisnya. Beliau berkata, khatabana Rasulullah, Rasul juga berkhutbah kepada kami saat di Mina dan ia berada di atas tunggangannya. Ya. Wahya minal ibilis salihati li antarhal, yaitu unta yang cakap lah ya, unta cakap gitu, yang cocok, yang pas untuk ditunggangin. Wa lu'abuha, lu'ab ini adalah air liur ya, bidhammil lam fa'ain muhmila wa ba'dal alif muwahhadah huwa ma sala minal fam, yaitu apa-apa yang mengucur dari mulutnya. Yasil ala katifi, yang itu menetes di pundakku. Ya, menetes di pundakku. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi. Nah, wal hadis ini adalah dalil ala anna lu'aba ma yu'kalu lahmuhu tahir. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya air liur apa-apa yang sah dimakan, yang halal dimakan itu suci. Qil bahkan dikatakan huwa ijma, ini adalah ijma. Wa huwa aidan al-aslu, dan dia juga merupakan hukum asal. Fa dzikrul hadis bayanun lil asl, maka penyebutan hadis ini merupakan penjelasan bahwasanya memang hukum asal dari ini adalah kaidah, ini juga kaidah fiqhiyah bahwasanya hukum asal dari apa-apa yang halal dimakan, maka begitu juga air liurnya juga halal. Ya. Thumma hadza mabniun ala annahu sallallahu alaihi wasallam alima sayalana al-lu'abi alaih liyakuna taqriran, dan ini juga menjadi dalil bahwasanya Rasulullah mendiamkan padahal beliau tahu. Jadi Rasulullah itu tahu kalau air liur unta tersebut menetes ke Amr bin Kharijah. Gitu. Jadi sini ada semacam kaidah. Jadi ma yu'kalu lahmuhu falu'abuhu tahir. Jadi apa-apa yang halal dimakan, maka begitu pula air liurnya. Hadis nomor 25. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya thumma yakhruju ila as-salati fi dhalika thawb wa ana anzuru ila atharil ghusl, muttafaqun alaih. Hadis yang berikutnya itu adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah SAW pernah mencuci sisa air mani. Ya, sisa air mani. Tsumma yakhruju ila shalah, kemudian beliau pun keluar untuk melaksanakan salat dengan baju yang sama yang tadi telah dicucinya. Wa ana anzuru ila atharil ghusl, padahal aku melihat cucian itu masih basah, dalam arti bekas cuciannya itu masih basah. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Wali Muslim, ya, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Adapun lafadznya menurut Muslim itu begini,
Laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalla fihi. Jadi aku, kata Aisyah, pernah membersihkan bekas mani Rasul yang mengering. Jadi Rasulullah, mohon maaf ya, ada mani yang tertinggal di baju beliau dan mengering. Oleh Aisyah itu hanya semacam digaruk, dibersihkan, kemudian dibuang ya air mani yang mengering tadi. Fayusalla fihi, Rasul pun sholat menggunakan baju tersebut. Wa fi lafdhihi lah, wa fi lafdin lah, dan di hadis yang lain ya masih dari Muslim juga, laqad kuntu ahaqquhu au ahaqquhu yabisan bi dhufri min thawbi. Aku menggaruknya ya sedangkan ia dalam kondisi mengering dengan kuku dari baju Rasulullah SAW. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hiya ummul mu'minin. Rasulullah itu Aisyah adalah ummul mu'minin, ibu kaum beriman. Ibu dari seluruh kaum muslimin. Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Beliau adalah anak dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ummuha Ummu Ruman ibnatu Amir. Ya, ibu dari Aisyah adalah Ummu Ruman. Ya, putri dari Amir. Jadi kakeknya Aisyah itu namanya Amir. Khatabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Ya, Nabi mengkhitbah Aisyah saat di Mekah. Wa tazawwajaha fi Syawal. Ya. Beliau menikahi Aisyah di bulan Syawal. Sanata asyrah minan nubuwah, tahun 10 dari kenabian. Bukan dari hijrah ya, tapi semenjak menjadi nabi. Wahwa bintu sitti sinin, yaitu saat ia berumur 6 tahun. Wa arasa biha ay dakhala biha. Arasa wa dakhala biha, ini adalah kias dari berhubungan suami istri. Jadi cara mengkiaskan ya hubungan suami istri itu adalah dengan cara arasa biha gitu ya. Jadi walimatul urusnya itu atau dakhala biha, masuk ke kamar dengan Aisyah fil Madinah, saat di Madinah gitu ya. Sanatasnatain minal hijrah, yaitu tahun kedua hijrah. Waqila ghairu dzalik, ya, ada yang mengatakan bukan di waktu itu. Wahya bintu tis'i sinin, yaitu saat Aisyah berusia 9 tahun. Ya. Min ghairi i'tibaril kasr wa mata anha, ya, dan beliau wafat di Madinah juga. Walaha 18 sanah, ya. Dan ia tinggal di sana selama 18 tahun. Walam yatazawwaj bikron ghairuha gitu ya, dan Nabi tidak pernah menikahi ya seorang perawan ya kecuali hanya Aisyah saja. Wasta'dzanat an-nabiyya fil kunya, ya, faqala takanna bibni ukhtika Abdullah ibn Zubair wa kanat faqihah alimah. Jadi Aisyah ini meminta izin ya kepada Nabi ya soal kunyahnya. Nabi pun berkata, takanna bibni ukhtika Abdullah ibn Zubair. Ya, baiknya engkau berkunyah dengan anak dari kakakmu yaitu Abdullah bin Zubair. Wa kanat faqihah, alimah, fasihah, fadilah. Aisyah adalah sosok yang faqih, alim, fasih bahasanya, fadilah dan mulia. Katsiratul hadis, beliau juga meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah SAW. Arifah bi ayyamil arabi wa asy'ariha, dan Aisyah juga memahami hari-hari penting di orang Arab dan juga syair-syair penting di kalangan Arab. Rawa anha jama'atun minas sahabati wa tabi'in, dan darinya lah banyak sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadis. Ya. Nazalat bara'ataha atau nazalat bara'atuha minas sama' fi 10 ayatin fi suratin Nur. Ya, turun, bisa dikatakan Aisyah ini pernah tertuduh atau dituduh berzina. Ya. Tatkala ia suatu ketika
mencari cincinnya yang hilang di padang pasir. Ketika mencari cincin tersebut, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang juga menggunakan unta, gitu. Aisyah menggunakan unta, ia pun menggunakan unta, yang kemudian ia menemani Aisyah tersebut, gitu, menemani pulang, gitu. Tidak satu unta, gitu ya. Tapi bisa dikatakan depan belakang, Aisyah di depan, dia jauh di belakang. Tapi masih berbarengan, gitu ya. Nah dari situ ketika datang, ya orang-orang munafik membisikkan bahwasanya Aisyah telah berzina dengan si laki-laki tersebut. Bahkan Rasulullah terpengaruh, Abu Bakar pun terpengaruh, banyak kaum muslimin, orang-orang beriman pun terpengaruh. Sampai akhirnya turunlah ayat 10 ayat dalam surat An-Nur yang menjelaskan akan terbebasnya tuduhan dari Aisyah, bahwasanya Allah yang mengatakan Aisyah tidak berzina. Tuwfiya Rasulullah SAW fi baitiha, Rasulullah SAW meninggal di rumahnya. Wadufina fih, dan Rasul pun dikuburkan di dalam rumah Aisyah. Wa matat bil Madinah, dan beliau meninggal di Madinah sanata sab'in wa khamsin. Beliau meninggal di Madinah tahun atau saat berusia 57 tahun. Waqila thamanin wa khamsin, dan dikatakan 58. Lailatul Sulasa li 17 khalat min Ramadan wa dufinat bil Baqi, beliau diwakafkan di Baqi, wa shalla 'alaiha Abu Hurairah, dan dia disalatkan oleh Abu Hurairah, wa kana khalifat Marwan fil Madinah, yaitu saat kekhilafan Marwan di Madinah. Ya, hadisnya memang lumayan sangat panjang ya. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul mani thumma yakhruju ila shalah fi dzalika thawb wa anzur ila atharil ghusl muttafaqun alaih. Jadi seperti yang saya terjemahkan tadi, jadi Rasulullah SAW pernah mencuci maninya, kemudian ia sholat dengan baju yang sama yang tadi ia cuci, sedangkan bajunya itu bisa dikatakan masih basah. Nah, wabihada, hadis ini menjadi dalil istadalla man qala bin najasatil mani wa humul hadawiyah wal hanafiyah wa malik wa riwayat an Ahmad. Ini adalah dalil bagi kalangan Hadawiyah, Hanafiyah, Malikiyah, dan Ahmad, yaitu Ahmad bin Hambal. Ya, bahwasanya mani itu najis. Ya, mani itu najis. Kecuali Syafi'i mengatakan mani itu tidak. Mani itu suci, tidak najis. Kenapa? Li'annal ghusla la yakunu illa an najis. Karena di situ memang Rasulullah itu mencuci mani tersebut, ya, meskipun menggunakan baju yang sama bekas mani beliau, ya, tapi itu membuktikan bahwasannya memang mani itu najis sehingga beliau cuci, gitu. Nah, yang berikutnya adalah dan ini sebagai bentuk kias, ya, kiasan ala ghairihi min fudalatil badani al-mustakdzarah minal bauli wal ghaid. Dan ini sebagai bentuk kias bahwasanya begitu juga kan, ya, ekses, ya, yang dari badan kita gitu, ya, pipis, ya, kemudian buang BAB kita, ya, itu najis gitu. Maka mani pun dikiaskan ke sana. Lin sibabi jami'iha ila maqar wan hilaliha anil ghada. Ya, dan juga karena memang itu semua bisa dikatakan memang itu dibuang gitu ya. Wan hilaliha anil ghada, dan memang ia tidak memiliki faidah sedikit pun, dalam arti ya itu kan ekses, ya. Ya ya BAB kita, BAK kita itu kan dibuang, tidak akan digunakan kembali. Wali annal ahdas al mujibata litaharati najisah, karena memang hadas-hadas yang mengharuskan kita untuk mensucikannya itu pasti najis juga gitu. Wal mani minha, dan mani itu bagian dari hal tersebut gitu. Sehingga apa? Menjadi najis
Juga kenapa? Wali'annahu yajri min majral baul. Karena mani itu juga keluar dari tempat yang sama dari pipis kita. Fata'ayyana ghusluhu bil ma' ka ghairihi minan najasat. Sehingga memang ketika ia dicuci dengan menggunakan air, maka ia diposisikan sama ketika, mohon maaf, ketika kita pipis. Ya, pipis kita najis, ya maka daerah pipis kita juga dicuci pakai air. Gitu. Wa ta'awalu ma ya'ti bima yufidu qawluhu wa li Muslim ay an Aisyah riwayatan infarada bi lafzi anil Bukhari wa hiya qawluha laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan ya masdaran ta'kidi yuqarriru annaha kanat tafriquhu wa tahukkuh wal farqu ad-dalak wa yuqalu farq thawb idza dallakahu fayusalla fihi wa fil lafadh ay Muslim an Aisyah laqad kuntu ahukkuhu ay al-mani hala kaunihi yabisan bidhufri min thawbi ikhtassa Muslimun bi ikhraji riwayat al-farq wa lam yukhrija al-Bukhari. Wa qad rawa al-farq aidan al-Baihaqi wa Daruqutni wa Ibnu Huzaimah dan lain sebagainya. Terus. Falqailun, nah maka di halaman 91 ya. Falqailun, maka yang berpendapat ya binajasatil mani ya yaitu Hadawiyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hambaliyah ya, mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya najis ya, mani itu najis. Ta'awwalu ahadits al-farqi hadhihi bi anna al-murad bil farqi ma'a ghuslihi bil ma' wa huwa ba'id. Nah, jadi di sini tuh ada 2 atau 3 hadis ya. Hadis pertama tadi yaitu hadis di mana Rasulullah SAW itu mencuci mani beliau. Kemudian menggunakan sarung atau baju yang sama yang ia pakai untuk sholat. Hadis kedua dan ketiga yang diriwayatkan oleh Muslim, lafaz dari Muslim, itu menunjukkan bahwasanya Rasul tidak mencuci mani tersebut, tapi hanya digaruk atau dikerik, kemudian dibuang. Nah, ketiga hadis ini nampak berseberangan atau bertentangan. Minimal hadis pertama bertentangan dengan hadis kedua dan ketiga. Nah, kelompok yang mengharamkan atau menajiskan mani, ya mereka mentakwilkannya begini. Hadis yang pertama itu jelas sahih, yaitu Rasul memang mencuci mani beliau. Dan mani ketika dicuci berarti itu bisa dikiaskan dengan BAK atau BAB kita yang juga harus dicuci atau dibersihkan. Berarti ini najis, sama-sama najis. Nah yang berikutnya adalah kalau begitu mani juga najis sebagaimana BAK dan BAB karena memang keluar dari tempat yang sama. Nah, kemudian yang berikutnya adalah adapun hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang lafadznya itu dari Muslim juga itu lebih ke arah bahwasanya ketika menggaruk atau mengerik sisa mani itu juga dicuci gitu. Nah, namun oleh kalangan Syafi'iyah, Imam Syafi'i dan para pengikutnya mengatakan tidak, ya ini tohir, mani itu suci gitu. Nah, dengan mengatakan apa? Takwilnya kelompok pertama yaitu orang-orang yang mengatakan mani itu najis itu jauh banget. Jadi takwilnya bahwasanya makna mengerik di sini adalah dengan mencucinya juga itu makna ba'id ya. Menurut kalangan Syafi'iyah itu jauh lah gitu ya. Takwil yang jauh. Jadi penafsiran yang jauh gitu. Nah, yang betul bagaimana ini? Ya, ini ya sebentar lagi akan saya bacakan. Baik, waqalatis Syafi'iyah. Nah, bagaimana dalil kalangan Syafi'iyah?
Wa qalatis Syafi'iyah al-maniyyu tahir. Mani itu tahir. Menurut Syafi'iyah mani itu tahir, suci. Wastadallu ala taharatihi bihadil hadis, dan mereka berdalil atau kalangan Syafi'iyah berdalil dengan hadis nomor 3, hadis nomor 2 dan 3, yaitu tadi hadis dari Aisyah yang lafadznya dari Muslim, yaitu apa, laqad kuntu afruquhu atau laqad kuntu ahadtuhu, ya kan. Nah, itu adalah dalil bahwasanya Rasulullah mengerik, ya, menggaruk mani itu, sisa mani itu dengan tangannya sendiri kemudian dibuang. Nah, ini adalah bentuk bahwasanya ini adalah semacam lafadz yang sharih mengatakan, yang menjelaskan itu tidak najis. Kenapa? Kalau najis harusnya dicuci gitu ya, meskipun mengering dicuci dan tidak dipegang oleh tangan karena najis gitu loh. Nah, qalu wa ahaditsu ghaslihi mahmulah 'ala nadab. Nah, sehingga hadis yang pertama, yaitu hadis muttafaq alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yaitu Rasulullah mencuci itu dibawa ke arah sunnah, gitu. Dibawa ke arah sunnah. Walaisal ghusla dalilun najasah, dan kata Syafi'iyah tidak mesti yang namanya mandi atau mencuci, ya ghusl, ya mencuci mani itu, ya itu bentuk kenajisan dari mani, gitu. Nah, ini beliau punya dalil bagus ini, menurut saya dalilnya juga kuat ini. Faqad yakunu li ajli nadhafah wa izalatud daran wa nahwu. Ya, begitu juga kan banyak tuh aktivitas mandi, mencuci yang itu tidak harus najis. Contoh badan. Manusia kan mandi gitu ya. Dalam arti mandinya itu kan tidak mesti ada najis gitu ya. Kenapa? Karena untuk alasan kebersihan gitu ya. Dan juga untuk menghilangkan bau gitu ya. Dan bau kan tidak mesti najis gitu loh. Yang namanya bau tidak harus najis gitu. Sehingga apa? Sehingga kalangan Syafi'i mengatakan ketika Rasulullah itu mencuci mani tersebut, maka itu lebih ke arah sunnah, dan itu tidak mesti menjadikan mani itu najis. Jadi ini betul-betul apa ya? Betul-betul berkebalikan banget lah dengan perkataan yang di awal, sehingga yang tadi hujahnya kalangan Hadawiyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hambaliyah yang mengatakan bahwasanya hadis yang pertama itu adalah bentuk Rasulullah SAW mencuci bekas mani dan itu bisa dikiaskan ke BAK, BAB yang juga sama-sama najis dan cara mensucikannya juga dengan dicuci, maka menjadi najis lah mani itu. Adapun hadis nomor 2 dan nomor 3 yang tadi dengan lafadz Muslim itu dibawa ke arah itu adalah ditafsirkan dengan setelah digaruk itu dicuci atau setelah dikerik itu dicuci kembali. Padahal itu jauh. Nah, oleh kalangan Syafi'iyah dibalik. Justru bukan seperti itu. Justru hadis yang pertama yang harus dijadikan asal itu adalah mani itu tidak najis. Yaitu apa? Buktinya boleh dikerik atau digaruk kemudian dibuang. Gitu. Sedangkan hadis yang pertama yaitu lafadznya Bukhari dan Muslim itu lebih bisa diartikan menjadi apa? Kesunahan. Nah, dalilnya ini wa tashbihu bil buzaq, ya, bil buzaq wal makhot, ya, dalil panjang saya. Dalil ala taharatihi aidan. Ya, dalil atas taharah halaman 98. Ya, hadis atas apa namanya? Sucinya itu semua. Wal amru bimashihi bi khirfa au idkharah bi ajli izalati daran al mustakrah taqahu fi sabil musalli walau kana najisan lama ajza mashuh wa amma tashbih lil mani bil fudalat al mustaqdara min al bawl wal ghaid kama qala man qalahu bin najasati fala qiyasa ma'an nas. Nah, maka ketika kelompok yang pertama yang mengatakan mani itu najis, kemudian mereka mengkiaskan itu dengan BAK, BAB, kotoran manusia, itu ditolak oleh Syafi'i dengan apa? La qiyasa ma'an nas. Jadi la qiyasa ma'a wujudin nas. Tidak ada kias selama ada nas. Jadi mengapa harus dikiaskan dengan kotoran manusia, ya, pipis dan gitu ya. Padahal apa? Sudah ada nasnya, yaitu apa? Mani itu suci. Gitu.
Nah, qala al-awwalun, nah kelompok yang pertama tadi mengatakan sebagai balasan atau jawaban, menurut mereka tidak. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ini adalah khusus maninya Rasulullah SAW. Ya, sehingga apa? Selain Rasulullah SAW itu tidak bisa dikiaskan atas kesuciannya. Jadi yang suci itu hanyalah najisnya. Maaf, yang suci itu adalah hanya maninya Rasulullah. Gitu. Ya. Wa ujiba anhu bi anna Aisyata akhbarat an farkin mani min thawbi fayuhtamal annahu an jima' wa qad khalatahu maniyul mar'ah falam yata'ayyan annahu manihi wahdah. Ya. Dan juga ketika dan ini dijawab ya. Jadi tafsiran kelompok pertama yang mengatakan mungkin ini adalah hanya maninya Rasulullah saja yang suci, maka dijawab oleh Imam Syafi'i tidak. Kenapa? Karena Aisyah itu ketika mengabarkan hadis itu tidak jelas apakah itu maninya Rasul atau mani bekas, mohon maaf, bekas hubungan suami istri, ataukah mani itu bekas maninya perempuan karena perempuan juga punya mani, ya perempuan juga punya mani gitu. Dan juga belum tentu itu maninya Rasulullah SAW. Walihtilam, ya. Walihtilam alal anbiya alaihi wassalatu wassalam ghairu jais. Nah, sehingga apa? Dan juga menurut kalangan Syafi'iyah, dan ini bukan mimpi basah. Jadi Rasulullah itu nggak mungkin mimpi basah. Kenapa? Karena mimpi basah bagi para nabi itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena li'annahu min talau bisyaiton. Karena mimpi basah itu adalah mainannya syaitan. Wala sultana lahu alaihim. Sedangkan para nabi tidak mungkin diganggu syaitan. Itu wali annahu qil innahu maniyuhu wahdah wa innahu min faidi syahwa ba'da taqaddumi asbabi khuruji min mula'abatin wa nahwiha wa innahu lam yukhalidhu ghairuh fa huwa muhtamal wala dalila mal ihtimal. Jadi di sini banyak kaidah sekali nih teman-teman semuanya. Dikatakan di sini apa? Bisa jadi itu memang maninya Rasulullah SAW meskipun bukan dari jima atau dari berhubungan badan. Karena memang Rasulullah SAW itu sosok yang paling kuat syahwatnya. Sehingga apa bisa jadi hanya karena bersenang-senang dengan istrinya tanpa berjima, yaitu sudah keluar mani beliau. Gitu. Nah, dan ini juga muhtamal. Dan ini kemungkinan. Sehingga pala dalila mal ihtimal. Sehingga apa tidak bisa sesuatu yang muhtamal, ya yang muhtamal itu yang masih kira-kira gitu, itu dijadikan dalil. Gitu. Wa zahabat al-Hanafiyatu ila najasati al-maniyyi ka ghairihim. Walakin qalu yutahhirul ghusl atau yutahharuhul ghusl atau yutahhiruhul ghuslu. Abil farqu abil isalatu bil iddikhar. Awil khirqah amalan bil haditsaini wa bainal fariqaini al-qailaini bin najasah wal qailina bit tahara mujadalat wa munadharat wastidlalat tawilah istawfinaha fi hawashi syarhil umdah. Jadi intinya perdebatan ini memang panjang antara kalangan Syafi'iyah dengan kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Hadawiyah, Hambaliyah soal apakah mani itu najis ataukah bukan. Dan memang ini penjelasannya yang lebih detail itu nanti ada di kitab Syarhul Umdah. Ya, kan ada kitab lain yang menjelaskan ini gitu. Tapi menurut pandangan kita ya kalangan Syafi'iyah ya memang mani itu tidaklah najis ya. Dia suci gitu. Ya. Karena memang kalau dalam sudut pandang bahasa Syafi'i itu kalangan Imam Syafi'i itu lebih bisa dipegang lah gitu ya. Hujjah bahasanya itu lebih bisa dipegang gitu. Ustadz, jadi keinget ada pertanyaan dari teman, perempuan itu bisa mimpi basah juga kah? Kalau iya, wajib mandi besar atau enggak? Iya. Jadi dalam hadis itu Ummu Salamah atau siapa pernah bertanya, perempuan itu bertanya ke Rasulullah dengan mengawali begini, Innallaha la yastahyi minal haq. Ya. Ya wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu ya dalam menyampaikan kebenaran. Allah tidak malu dalam menyampaikan kebenaran. Intinya ini adalah apa ya? Prolog bahwasanya wanita pun nggak boleh malu kalau soal ngomong tentang yang hak, yang benar. Hal alal mar'alati
ya al janabatu awil ghuslu ya idah talamat, ya. Kemudian si wanita itu bertanya begini, wahai Rasulullah, apakah bagi perempuan ia juga harus mandi? Ya, ia juga harus mandi junub jika dia mimpi basah, gitu. Jika dia mimpi basah. Kata Rasul, "Na'am, idza ra'atil ma." Iya, jika perempuan itu melihat air atau maninya. Jadi memang perempuan itu bisa dikatakan memiliki mani gitu ya, meskipun tidak keluar sebagaimana keluarnya laki-laki. Tapi mungkin secara bentuk dan warna itu juga mungkin berbeda, tapi dia lebih sedikit lebih bening dan dia juga lengket sebagaimana mani dan keluarnya juga saat syahwat sedang di puncaknya. Jadi saat si perempuan atau laki-laki berada di puncak syahwatnya, maka itu akan mengeluarkan mani. Perempuan juga begitu, ketika ia di puncak syahwatnya, perempuan itu akan mengeluarkan mani. Baik itu karena berhubungan suami istri maupun karena mimpi basah. Nah, namun bedanya adalah yaitu tadi, kalau perempuan ia harus betul-betul melihat air tersebut gitu. Jadi kalaupun ada perempuan yang mimpi basah, tapi ketika di pagi harinya ia cek bahwasanya tidak ada mani ya di kemaluannya, maka otomatis dia tidak perlu mandi. Namun jika ia melihat maninya itu ya di kemaluannya atau mungkin mohon maaf di celana dalamnya gitu ya, maka dia wajib mandi junub. Tapi memang jarang dalam tanda kutip ya, untuk perempuan itu jarang. Ya berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu mesti, jadi kalau mimpi basah ya itu pasti keluar mani. Ya, dan karena memang ya bangunan fitrahnya berbeda gitu. Kalau laki-laki memang bangunan fitrahnya itu adalah mengeluarkan mani. Adapun perempuan itu tidak. Tapi tetap ya perempuan itu juga bisa mengeluarkan mani. Nah, jadi memang ini khilafnya cukup sengit ya. Ya. Teman-teman juga saya persilahkan memilih yang mana, karena bagi saya dua-duanya juga kuat gitu. Tapi memang harus konsisten gitu. Yang paling aman adalah mengatakan suci pun itu tetap harus dicuci gitu ya. Jadi yang paling berhati-hati itu adalah meskipun kita berpegang pada Syafi'iyah, gitu ya. Syafi'iyah itu mensunahkan untuk mencuci gitu ya. Jadi tetap mentang-mentang mani itu suci gitu ya. Teman-teman nggak bisa misalnya sholat gitu ya, sedangkan sarungnya masih ada mani gitu ya. Selain bau gitu ya, juga pasti mengganggu lah, nggak nyaman gitu ya. Nggak nyaman. Jadi kayak ya gimana rasanya sih ibadah tapi sarung kita itu basah dan lain sebagainya. Tentu nggak nyaman. Sehingga apa yang paling aman menurut kita adalah meskipun kita Syafi'iyah, tapi ya gitu, begitu kena mani lebih baik dicuci. Ya, lebih baik dicuci. Meskipun kita mengatakan itu suci, tapi lebih baik dicuci, tetap dicuci. Nah, kira itu yang bisa Anda sampaikan. Ya, teman-teman jika ada pertanyaan, nggak usah malu, sampaikan saja di grup atau di Japri. Insya Allah nanti akan saya jawab di grup. Nah, saya kira itu yang bisa Anda sampaikan. Ini akan segera berakhir. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Semoga kita senantiasa istiqomah, senantiasa diberikan kesehatan, dan diberikan kesabaran dalam belajar. Karena memang belajar ini ya gitu ya, pelan, dapatnya dikit gitu ya. Tapi kalau kita konsisten, nggak akan kerasa tiba-tiba khatam saja. Dan itu menurut saya sebuah pengalaman hidup yang luar biasa ya. Jadi ketika kita hidup sekali di dunia ini gitu, kita bisa menghatamkan kitab-kitab semacam ini. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran lakum walakum minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.